Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita dalam Renungan Harian HKBP Denpasar, edisi hari Kamis tanggal 6 Juni 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita puji Tuhan dari buku ND nomor 800 ayat 1. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, mengizinkan kami saat ini mendengarkan firman-Mu. Ketika kami bangun, Tuhan nyertai kami, dan biarlah renungan hari ini kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan, berkati semua kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini renungan kita diambil dari kitab Yesaya 38 ayat 19. Demikian firman Tuhan, tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu, seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Saudaraku, ucapan syukur adalah salah satu kekuatan besar dalam hidup orang percaya. Tapi dalam prakteknya, banyak orang Kristen yang sulit untuk mengucapkan syukur. Mereka berdalih, bagaimana kita mungkin bisa bersyukur kalau misalnya rumah tangganya sedang hancur, kalau juga tokonya, usahanya dalam keadaan bangkrut, atau mungkin hutangnya terlalu banyak untuk dibayarkan. Atau banyak orang beralasan karena penyakitnya sampai sekarang tidak sembuh. Padahal dia sudah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan belum mendengarkan. Walaupun keadaan sepertinya yang diharapkan belum terjadi, walaupun doa-doa kita sebenarnya belum terjawab, walaupun pertolongan kita belum kita alami, harusnya orang percaya itu, saudaraku, harus mengucap syukur. Setelah saya teliti banyak hal dalam firman ini, dalam kehidupan sehari-hari, paling sedikit ada 3 alasan orang kenapa tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yang pertama adalah orang itu selalu menganggap bahwa kehidupan itu biasa saja. Mereka tidak pernah merenungkan betapa berharganya napas kehidupan ini. Mereka juga tidak pernah memperhitungkan betapa berharganya kesehatan, kesempatan untuk hidup, perlindungan dan berkat Tuhan yang telah diterima. Sekecil apapun yang kita dapatkan dalam menjalani hidup ini. Seolah-olah kita merasakan orang itu mengatakan ini rutinitas semata. Sehingga tidak ada keinginan untuk mengucapkan syukur. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali orang fokus dengan permasalahan atau masalah yang dihadapinya daripada mengenal Tuhan. Ketika kita fokus dengan masalah kita, seolah-olah akan timbul bahwa kekuasaan Tuhan lebih kecil dari masalah. Itu menyebabkan kita tidak mampu untuk mengucap syukur, saudaraku. Ada juga yang ketiga, belum mengalami mukjizat dari masalah atau peristiwa yang besar. Orang selalu mengatakan mukjizat itu adalah salah satu bentuk orang untuk mengucap syukur. Padahal tidak harus demikian, saudaraku.
Firman hari ini mengatakan, ketika Hizkia mengalami suatu penderitaan, dia mengalami suatu penyakit dan minta pada Tuhan untuk menambahkan usia 15 tahun. Hizkia mengatakan dalam Yesaya 38 ayat 19 ini, hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Artinya apa, saudaraku? Artinya adalah setiap orang yang hidup wajib mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan kata lain, hanya orang yang mati saja yang berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Pemazmur dalam Mazmur 150 ayat 6 mengingatkan kita, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Hizkia mengucap syukur pada Tuhan sebenarnya bukan karena dia disembuhkan dari penyakit, bukan karena dia mendapatkan penambahan umur, tapi karena semata-mata dia mengatakan tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan adalah, mengapa kita harus mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan? Ada beberapa alasan kita mengucap syukur dalam segala hal. Pertama adalah bahwa dengan mengucapkan syukur, kita tidak akan mudah merasa lelah. Jika hati kita ini dipenuhi dengan ucapan syukur, apapun pekerjaan yang paling berat sekalipun tidak akan membuat kita cepat untuk merasa lelah. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, apabila kita bersungut-sungut atau mengerjakan sesuatu dengan tidak sepenuh hati, maka kita akan merasa lelah. Coba kita renungkan nanti, bahwa dengan mengucap syukur, kita akan tidak merasa lelah dalam menghadapi atau mengerjakan sesuatu. Yang kedua, kita mengucap syukur itu karena ucapan syukur itu adalah identitas kita sebagai anak Allah. Itulah sebuah cara hidup orang Kristen yang sebenarnya. Melalui pengajarannya kepada Tesalonika, Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal maksudnya adalah tidak hanya dalam hal kita mendapatkan berkat, tidak hanya dalam hal kita mendapatkan kesehatan, tapi dalam segala hal, baik sehat maupun sakit, baik mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Paulus menginginkan supaya kita mengucap syukur. Kenapa? Karena itu adalah identitas kita sebagai orang percaya. Itulah sebuah cara hidup orang percaya, yaitu mengucapkan syukur. Yang ketiga adalah, kenapa orang bersyukur? Karena bersyukur itu dapat menghilangkan rasa ketakutan dan kekhawatiran kita. Coba Bapak Ibu nanti di rumah renungkan. Di dalam suatu kekhawatiran kita muncul, coba ucapkan syukur pada Tuhan. Pasti kekhawatiran itu dan ketakutan itu akan bisa kita hilangkan. Akan bisa kita hadapi. Sebagaimana kita menyadari bahwa kekhawatiran itu akan hilang ketika ucapan syukur yang keluar dari mulut kita itu kita nyatakan kepada Tuhan. Saudaraku, dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan ucapan syukur. Ada 4 lagi, satu yang keempat. Kenapa kita harus mengucap syukur? Karena mengucap syukur itu mengubah cara kita memaknai tantangan hidup ini. Dengan mengucap syukur, pola pikir kita akan berubah untuk menghadapi tantangan hidup yang selalu akan kita hadapi. Saudaraku, saya teringat lagi ketika Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Apa yang Yesus perbuat? Yesus katakan dengan roti dan ikan yang dapatkannya, dia mengucap syukur. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi adalah mukjizat. Artinya apa? Di dalam ucapan syukur, orang mengucap syukur, mukjizat menyertai di dalamnya.
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengucap syukur dalam segala hal, baik yang besar maupun kecil, baik keadaan sehat maupun sakit, baik keadaan berkelimpahan maupun berkekurangan, dalam segala perkara. Hidup yang selalu mengucap syukur akan membuat kita semakin memahami kebesaran Tuhan dan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita ini. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih, jalani hari-hari ini dengan ucapan syukur, Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk boleh mengucap syukur dalam segala hal. Karena Engkau mengajarkan sebagaimana Hizkia mengucap syukur karena dia masih hidup. Engkau berikan kami hidup Tuhan. Sebagai anak-Mu kami harus mengucap syukur atas berkat-Mu dan semua keadaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya dengan ucapan syukur segala beban kita dapat kita atasi. Amin.